Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pemangku teori-teori belajar Aulia Nufika Sari MPD dan teman-teman yang saya cintai, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu tentang teori Vygotsky yang beranggotakan saya sendiri, Bintang Rasmi, dan rekan saya Putri Sylvia Aryani. Baik, tanpa berlama-lama, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Putri. Kepada Putri, silakan. Baik, materi pertama yaitu pengantar teori Vygotsky. Teori Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan kognitif anak mempengaruhi interaksi sosial serta budaya yang ada di sekelilingnya. Dengan berkolaborasi bersama orang lain, anak memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai budaya secara aktif tanpa hanya mengandalkan guru. Menurut Vygotsky, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya sekitarnya. Artinya, anak bukan hanya belajar dari guru, tetapi juga dari orang tua, teman sebaya, lingkungan, dan budaya tempat dia hidup. Lewat interaksi dengan orang lain, anak dapat berkolaborasi, menerima nilai-nilai budaya, dan mengembangkan cara pikirnya sendiri. Intinya, anak belajar dan berkembang dibantu dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dari selanjutnya, zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD menurut Vygotsky adalah selisih antara kemampuan yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan kemampuan yang didapat atau diraih dengan bantuan orang lain yang memiliki keahlian lebih. Oleh karena itu, ada tugas yang dapat diselesaikan anak secara mandiri dan ada juga yang memerlukan anak untuk berkembang lebih lanjut. Jadi, ZPD ini adalah kemampuan anak yang bisa dilakukan sendiri dan kemampuan anak yang baru bisa dilakukan jika ia dibantu. Contohnya, jika ada tugas bisa dilakukan atau dikerjakan sendiri, dan ada tugas yang bisa dilakukan jika dibantu guru atau teman sebaya. Di wilayah tengah itulah ZPD terjadi. Di sanalah pembelajaran terbaik berlangsung. Next. Tahapan ZPD menurut Tarp dan Gallimore. Pertama ada more dependent to other stage. Anak banyak dapat bantuan dari guru atau teman. Jadi pada tahap pertama ini dia masih harus dibantu oleh guru sepenuhnya. Terus kedua ada less dependent external assistant stage. Anak menjadi lebih mandiri. Nah, pada tahap ini anak tuh masih bisa dibantu atau siswa masih dibantu, tapi nggak sebanyak bantuan pada tahap pertama. Pada tahap ketiga, internalization and automatization stage, muncul kesadaran akan pentingnya perkembangan diri, namun masih mencari jati diri. Nah, pada tahap ketiga ini dia udah bisa mandiri, udah bisa menyelesaikan tugas, tapi hampir sedikit dia dibantu guru atau teman. Nah, pada tahap keempat, the automatization stage, tahap tertinggi ZPD, anak dapat mengungkapkan perasaan yang telah terjadi secara berulang. Jadi pada tahap keempat, anak itu benar-benar mandiri, dia juga udah bisa menjelaskan materi kembali, bisa memperbaiki diri dan mampu menemukan cara baru. Next. Terus materi selanjutnya adalah scaffolding, yaitu bantuan dalam pembelajaran. Scaffolding membantu anak belajar memecahkan masalah sulit dengan dukungan awal dan guru yang perlahan dilepaskan hingga anak mandiri. Jadi scaffolding itu bantuan sementara yang diberikan guru lalu perlahan dilepas ketika anak sudah mampu memahami tugas yang sulit, menyelesaikan masalah yang berat dalam zona ZPD, terus menjadi mandiri secara bertahap. Bentuk scaffolding itu ada memberi petunjuk kecil, memberi contoh cara mengerjakan, menyerahkan tugas, mengoreksi kesalahan anak, memberi dorongan atau motivasi, dan yang terakhir mengingatkan langkah yang benar. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya jelaskan, Vygotsky percaya bahwa anak berkembang karena bantuan sosial, sedangkan ZPD menjelaskan apa yang bisa dicapai anak dengan bantuan, dan yang terakhir, scaffolding adalah bantuan bertahap yang diberikan guru agar anak bisa mandiri. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bintang Nurasmi. Pada Bintang, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu interaksi sosial atau fondasi kognisi. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif bersumber dari interaksi sosial, di mana fungsi mental tinggi terbentuk melalui pergeseran dan ranah interpersonal dalam ZPD. Yang artinya, menurut Vygotsky, kemampuan berpikir anak tidak muncul secara mandiri dalam
kosong. Mereka terbentuk ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Yang penting bukan hanya apa anak yang bisa dilakukan sekarang, tetapi apa yang bisa dicapai dengan bantuan. Itulah zona perkembangan proksimal, ruang kemampuan potensial yang baru bisa dicapai bersama orang lain. Untuk selanjutnya, interaksi sosial dan perkembangan kognitif. Vygotsky meyakini bahwa setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual termasuk makna, ingatan, dan pikiran bergerak dari wilayah interpersonal ke intrapersonal. Kognisi merupakan internalisasi dari interaksi sosial, mendorong perlunya landasan sosial baru untuk memahami pendidikan. Yang pertama, keluarga anak memperoleh pemahaman awal tentang konsep moral dan nilai-nilai. Yang kedua, lingkungan membentuk pola perilaku melalui sosialisasi dan kepatuhan nilai. Yang terakhir yaitu ada pemahaman kognitif. Siswa memperoleh keahlian melalui interaksi dengan pakar dewasa atau teman sebaya. Yang artinya, Vygotsky melihat perkembangan intelektual sebagai proses yang berakar pada konteks sosial. Ingatan, makna, dan strategi berpikir berkembang ketika anak berinteraksi baik dengan orang tua, teman sebaya, maupun guru. Interaksi ini pada akhirnya menjadi bagian internal dari pola kognitif anak. Contoh, yang pertama, keluarga atau konsep moral. Orang tua rutin berdiskusi tentang keputusan sehari-hari. Misalnya, kenapa membagi makanan dengan adik penting. Anak meniru bahasa moral tersebut dan lama-lama menggunakan frasa yang sama untuk menjustifikasi tindaknya. Yang kedua ada lingkungan atau sosialisasi nilai. Di kelas, guru memberi tugas proyek kelompok yang menuntut negosiasi. Siswa belajar kompromi, aturan diskusi, dan struktur argumen. Keterampilan berbicara, terstruktur ini diinternalisasi menjadi pola berpikir saat menulis esai sendiri. Yang terakhir, interaksi dengan teman sebaya atau keterampilan kognitif. Diskusi mendorong tentang eksperimen sains, mendorong siswa memformulasikan hipotesis dan mempertahankannya. Mereka memperoleh strategi berpikir ilmiah melalui dialog. Belum. Selanjutnya ada perbandingan Vygotsky dan antara Piaget. Selanjutnya ada perbandingan Vygotsky antara Piaget. Vygotsky konstruktivis sosial menekankan konteks sosial, pembelajaran, dan pengetahuan secara kolaboratif. Kekuatan utama perkembangan adalah lingkungan sosial dan kultural. Yang pertama ada pembelajaran melalui interaksi sosial. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan pemandu. Untuk Piaget, konstruktivis individual menekankan bahwa anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Anak adalah sumber terpenting kognisi. Yang pertama, eksplorasi dunia dan penemuan pengetahuan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan pemandu. Meskipun keduanya konstruktivis, Vygotsky bergeser dari individu ke kolaborasi, interaksi sosial, dan aktivitas sosiokultural. Untuk Piaget, anak aktif membangun pengetahuan lewat eksplorasi dan penemuan sendiri. Kognisi berkembang melalui tahapan maturasi. Lingkungan menyediakan bahan untuk penemuan. Kedua teori bersifat konstruktivis. Anak aktif membangun pengetahuan tetapi berbeda fokusnya. Piaget menekankan proses internal dan eksplorasi individu. Vygotsky menekankan proses sosial dan kolaborasi. Dalam praktiknya, Vygotsky menempatkan guru lebih sebagai mediator yang menata bantuan sesuai dengan ZPD. Contohnya, aktivitas menurut Piaget, siswa diberi sejumlah benda, blok, air, dan alat ukur untuk bereksperimen sendiri menemukan konsep volume. Guru hanya menyediakan bahan dan mengamati. Next. Baiklah, untuk kesimpulan materi dari kelompok kami, Vygotsky menekankan zona perkembangan proksimal atau ZPD sebagai jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan. Melalui scaffolding, guru atau teman sebaya memberi dukungan awal yang dikurangi seiring meningkatnya kemandirian, sehingga interaksi sosial menjadi kunci perkembangan kognitif. Berbeda dengan Piaget yang fokus pada perspektif anak,
Vygotsky menyoroti peran kultur dan konteks sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.